Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Salsabila Alia dengan NIM 20220033 akan menjelaskan presentasi tentang perjudian yang ada dalam matkul patologi sosial. Yuk langsung saja kita bahas. Pertama, kita akan membahas apa sih itu judi. Nah, judi adalah suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Atau, menurut Dr. Kartini Kartono, judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Judi juga ada kitab undang-undang hukum pidananya loh, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 303 ayat 3 yang mengartikan judi yaitu tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Nah, pada pasal yang tersebut, dalam penjelasan ini ada pasal 1 Peraturan Pemerintahan RI nomor 9 pada tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 1974. Nah, ini dijelaskan tentang penertiban perjudian antara lain seperti roulette, poker, Huawei, nalo, adu ayam, dan banyak macam lainnya. Pada PPT ini juga kita akan membahas tentang 3 unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perjudian. Yang pertama yaitu adalah permainan atau perlombaan. Perbuatan ini biasanya dilakukan berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun, di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. Yang kedua yaitu untung-untungan. Artinya, untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. Dan yang terakhir yaitu taruhan. Dalam permainan ini adalah permainan taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun bentuk barang sekalipun. Di sini juga kita akan membahas bentuk-bentuk perjudian seperti berjudi dengan kartu remi, dadu, lotre, dan juga menyambung binatang. Bagaimana sih cara kita menghindari perilaku berjudi? Ada nih cara-caranya. Cara untuk kita menghindari perilaku berjudi. Yang pertama, yaitu kita harus berusaha untuk mempelajari lebih dalam tentang bahaya berjudi bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan begitu, seseorang akan menyadari pentingnya penghindaran perjudian. Yang kedua yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu bertakwalah di mana engkau berada. Selanjutnya, membaca Al-Quran dengan memahami isi dan maknanya, dan mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang terakhir, jangan sampai pernah mengunjungi tempat perjudian. Kita juga harus mengetahui akibat negatif berjudi itu apa. Yang pertama, yaitu berjudi dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga atau broken home. Yang kedua yaitu berjudi dapat menyebabkan rusak iman, dapat mendorong berlaku musyrik. Yang keempat dapat melalaikan ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Yang kelima yaitu berjudi hanya akan menghabiskan waktu. Yang keenam yaitu berjudi mengakibatkan malas bekerja dan berdoa. Yang ketujuh yaitu berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat jahat. Dan yang terakhir yaitu berjudi menjadi temannya setan.
Dalil judi pun ada dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah di ayat 90 sampai 91, yang artinya hanya orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran kamu meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang belum jelas, bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.